Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Nugraha, dosen Teknik Fisika ITB Fakultas Teknologi Industri pada kuliah TF 2202 Komputasi Rekayasa. Setelah pada bab sebelumnya kita membahas solusi dari persamaan non-linear dan persamaan linear, maka pada kesempatan dua bab ke depan kita akan membahas tentang data fitting berupa interpolasi dan pendekatan fungsi. Pada saat ini, kalkulus digunakan hampir di setiap cabang sains dan energi, serta dalam dunia bisnis dan kedokteran dan dalam hampir setiap upaya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah yang dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan atau fungsi matematik. Kalkulus menyediakan banyak tool yang dapat digunakan untuk memahami perilaku dari fungsi atau persamaan tersebut. Akan tetapi dalam banyak kasus, fungsi ini harus kontinu atau dapat didiferensiasi. Hal ini menimbulkan masalah di sebagian besar aplikasi di dunia nyata, di mana fungsi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar kuantitas atau parameter tersebut disajikan dalam bentuk sekumpulan titik data yang diskrit yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, kita perlu membangun fungsi yang kontinu berdasarkan data diskrit tersebut dengan melakukan data fitting. Dalam bab ini kita akan membahas data fitting menggunakan apa yang disebut interpolasi. Interpolasi adalah bagaimana kita bisa melakukan estimasi suatu nilai di dalam range sekumpulan data diskrit yang diyakini benar. Untuk dapat melakukan estimasi tersebut, maka kita harus mengetahui dahulu fungsi persamaan yang merepresentasikan kurva yang melewati titik-titik data diskrit yang kita miliki tersebut. Untuk mendapatkan fungsi persamaan tersebut, kita akan menggunakan berbagai bentuk persamaan polinomial yang akan kita bahas di sepanjang kuliah pada bab ini. Bab ini akan kita mulai dengan membahas pengertian dari interpolasi. Apa itu interpolasi? Atau apa yang dimaksud dengan interpolasi? Apa yang membedakan interpolasi dengan pendekatan fungsi yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Setelah itu, kita akan membahas beberapa metode numerik untuk mendapatkan persamaan interpolasi. Mulai dengan menggunakan teknik interpolasi langsung, kemudian interpolasi terbagi Newton, interpolasi Lagrange, dan teknik diferensiasi terbatas yang merupakan kondisi khusus dari teknik diferensiasi terbagi pada interpolasi diferensiasi terbagi Newton. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab tentang interpolasi ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mencari persamaan interpolasi, baik itu persamaan linear, kuadratik, kubik, maupun orde yang lebih tinggi lainnya, baik menggunakan teknik interpolasi langsung, interpolasi terbagi Newton, interpolasi Lagrange, maupun teknik diferensiasi terbagi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengetahui prinsip, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut, sehingga dia dapat memilih metode yang paling tepat untuk kondisi persoalan yang dia hadapi. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan metode-metode interpolasi tersebut dengan menggunakan spreadsheet seperti Excel maupun Calc pada LibreOffice,
ataupun menggunakan bahasa pemrograman Python. Tapi di praktikum akan lebih ditekankan pada penguasaan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sedikitnya kalian harus bisa menggunakan mengimplementasikan metode pengendalian tersebut menggunakan spreadsheet. Mari kita mulai dengan membahas pengertian dari interpolasi. Namun, sebelum membahas pengertian dari interpolasi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada slide ini ditampilkan data hubungan antara tekanan saturasi dengan temperatur saturasi untuk uap air. Sumbu X menyatakan temperatur saturasi dalam satuan derajat Celcius, sedangkan sumbu Y menyatakan tekanan saturasi dalam satuan kilopascal. Data ini diambil dari tabel saturasi uap air berdasarkan temperatur yang biasa kita gunakan pada kuliah termodinamika yang lalu. Di sini kita tampilkan dalam bentuk grafik agar mudah kita baca. Grafik ini menampilkan data tekanan saturasi pada temperatur saturasi dari 60 sampai 200 derajat Celcius untuk tiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius. Kita menganggap bahwa data yang ada pada tabel tersebut adalah data yang benar, yang tidak mengandung kesalahan, sehingga kalau kita membuat grafiknya, grafik tersebut harus melewati semua titik data tersebut. Kalau kita perhatikan grafik ini, perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur tidaklah linear, tapi lebih condong ke arah eksponensial. Seperti kita ketahui, data yang ditampilkan di tabel saturasi uap air adalah data diskrit yang hanya menampilkan data-data pada kondisi tertentu. Tidak semua data yang diinginkan dapat langsung terbaca di dalam tabel tersebut. Misalkan, jika kita ingin mengetahui berapa tekanan saturasi uap air pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius seperti yang ditampilkan di sini. Pada grafik yang ditampilkan di slide ini, data untuk tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius tidak ada. Kita tidak dapat memperolehnya secara langsung. Namun kita bisa menghitung dengan menggunakan data-data yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana kita melakukan estimasi untuk mendapatkan data tekanan saturasi pada temperatur saturasi yang tidak ada pada grafik tersebut dengan menggunakan data-data yang ada di sekitarnya? Itulah yang disebut interpolasi yang akan kita bahas pada kuliah ini. Untuk mengestimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita harus melihat data di sekitar temperatur 105 derajat Celcius tersebut. Pada slide ini ditampilkan data untuk range yang lebih kecil lagi, yaitu dari temperatur 90 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Temperatur saturasi 105 ada di antara 100 dan 110 derajat Celcius. Untuk dapat mengestimasi harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita harus mengetahui hubungan antara temperatur dan tekanan di sekitar 105 derajat Celcius tersebut. Jika hubungan antara tekanan dan temperatur saturasi di daerah itu dianggap linear, maka kita dapat menarik garis lurus antara kedua titik tersebut, sehingga nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius
dapat diperoleh dari titik potong kedua garis tersebut. Pendekatan dengan interpolasi linear ini biasa kita lakukan pada kuliah termodinamika. Kalau kita lihat pada grafik yang ada di sini, pendekatan linear cukup akurat untuk range dan beda temperatur yang ditampilkan di sini. Namun, untuk range yang lebih besar, misalkan seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya, yaitu untuk range dari 60 sampai 200 derajat Celcius, terlihat bahwa hubungan antara temperatur dan tekanan saturasi itu tidak linear, tapi cenderung eksponensial. Maka, kita juga dapat menganggap hubungan antara temperatur dan tekanan pada range antara 100 dan 110 itu juga tidak linear. Misalkan berorder 2 atau lebih. Maka kita bisa gambarkan seperti pada kurva biru di slide ini. Berdasarkan estimasi untuk order ini, tekanan saturasi pada 105 derajat Celcius bisa kita peroleh sebagai titik potong antara garis biru dengan garis 105 derajat Celcius. Karena data yang kita pakai dari tabel itu dianggap benar, maka garis-garis yang menghubungkan titik-titik data tersebut harus melewati semua titik data yang kita gunakan. Maka masalah utama pada proses interpolasi adalah bagaimana kita mencari fungsi persamaan dari satu set range data tertentu yang menghubungkan titik-titik data tersebut. Jika kita berhasil memperoleh bentuk fungsi persamaan tersebut pada range itu, maka kita akan dapat menerka nilai sembarang data yang berada di dalam range tersebut. Jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, interpolasi adalah bagaimana cara kita melakukan estimasi sebuah nilai di antara titik-titik data yang diketahui dengan pasti. Metode yang paling umum dan digunakan dalam proses interpolasi adalah dengan menggunakan interpolasi polinomial, di mana persamaan dari kurva yang melewati titik-titik data tersebut didekati dengan persamaan polinom order n, seperti yang ditampilkan di sini, yaitu fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat dan seterusnya ditambah an x pangkat n. Pada interpolasi polinomial, data-data yang digunakan haruslah data-data yang diperoleh dengan cara yang tepat, atau data-data tersebut data-data yang benar, tidak mengandung kesalahan, sehingga kurva yang mewakili perilaku data tersebut harus melewati setiap titik-titik data yang ada. Karena itu, ada satu dan hanya satu polinomial order n yang sesuai dengan n plus 1 buah data yang kita gunakan. Jadi di sini, jumlah data yang digunakan menentukan order polinomial yang dapat kita pakai yang melewati titik-titik data yang ada. Pada slide ini ditampilkan 3 kurva polinomial untuk jumlah titik yang berbeda-beda. Pada gambar di sebelah kiri, jumlah datanya adalah 2, sehingga hanya pendekatan polinomial order pertama yang dapat dibuat untuk mendekati kurva yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sehingga persamaan untuk kurva tersebut adalah hanya A0 ditambah A1X. Pada kurva di tengah, ini kita lihat dia memiliki 3 buah data, sehingga kurva tersebut dapat didekati dengan polinomial order 2, yaitu fx a0 plus a1x plus a2x kuadrat.
Sedangkan pada kurva yang paling kanan, jumlah datanya ada 4, sehingga dapat didekati dengan kurva polinomial order 3, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Jadi, seperti yang sudah disebutkan, jumlah data menentukan order persamaan polinomial yang akan digunakan. Kenapa menggunakan interpolasi polinomial? Ada beberapa alasan yang menyebabkan bentuk polinomial sering dipilih sebagai interpolan. Alasan tersebut adalah bentuk polinomial karena bentuknya teratur dan tidak kompleks sehingga mudah untuk dievaluasi. Karena itu, bentuk polinomial mudah untuk didiferensiasi karena bentuknya hanya merupakan kombinasi linear dari X pangkat N, tidak menyulitkan untuk didiferensiasi. Bentuk kombinasi linear dari X pangkat N juga menyebabkan persamaan polinomial mudah untuk diintegrasi. Bentuk polinomial yang merupakan kombinasi linear dari X pangkat N dapat merepresentasikan semua bentuk kurva yang melewati titik-titik data yang ada, sehingga disebut komplit karena bisa secara komplit merepresentasikan kurva apapun saja yang melewati titik-titik data yang ada. Pada kuliah ini, kita akan melakukan interpolasi dengan menggunakan beberapa metode interpolasi. Pertama, kita akan melakukan interpolasi menggunakan teknik interpolasi langsung yang merupakan teknik interpolasi yang paling sederhana. Bentuk polinomial yang digunakan seperti bentuk polinomial yang dibahas sebelumnya dengan koefisien interpolasi berupa konstanta 0 sampai AN. Persamaan yang dibangun akan menghasilkan sistem persamaan linear, sehingga koefisien polinomialnya dapat dicari melalui teknik eliminasi. Sistem persamaan linear yang terbentuk kadang-kadang memiliki bentuk ill condition, sehingga menyulitkan dalam mencari koefisien polinomialnya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka berikutnya kita akan menggunakan metode interpolasi diferensi terbagi Newton serta metode Lagrange yang menggunakan polinomial yang berbeda bentuk dengan polinomial yang dipakai pada teknik interpolasi langsung. Bentuk koefisien interpolasi pada kedua polinomial tersebut tidak sederhana, namun nilai koefisien polinomialnya dapat dicari hanya dengan menggunakan nilai dari titik-titik data yang digunakan, tidak menggunakan teknik eliminasi. Terakhir, kita akan menggunakan teknik diferensi terbatas sebagai salah satu kondisi khusus dari teknik interpolasi diferensi terbagi Newton. Mari kita mulai dengan membahas teknik interpolasi yang paling umum, yaitu teknik interpolasi langsung. Prosedur yang biasa dilakukan dalam melakukan teknik interpolasi langsung adalah sebagai berikut. Untuk membuat polinom order n, maka kita perlu n plus 1 buah pasang data yang terdiri dari data x0, y0, x1, y1 sampai xn, yn. Dari n plus 1 buah data tersebut, kita bisa membuat pendekatan persamaan polinom order n, yaitu fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat dan seterusnya ditambah an x pangkat n, yang seperti ditampilkan pada slide ini.
yang semuanya melewati ke N plus 1 titik data tersebut. Di sini A0, A1 sampai AN adalah konstanta real yang belum diketahui yang harus kita cari. Karena ada N plus 1 konstanta yang belum kita ketahui, maka kita harus membuat N plus 1 persamaan. Jadi buat N plus 1 persamaan untuk mencari konstanta tersebut. Bagaimana mendapatkan N plus 1 buah persamaan? N plus 1 buah persamaan dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusikan semua pasangan data dari X0, Y0 sampai Xn, Yn ke persamaan polinomial fx sama dengan A0 plus A1 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan N plus 1 persamaan. Jadi kita dapatkan ini kalau kita substitusikan X0, kita substitusikan X1 dan seterusnya sampai kita substitusikan Xn. Sehingga kita peroleh N plus 1 persamaan yang dapat dibuat untuk mencari A0, A1 sampai AN. N plus 1 persamaan ini membuat apa yang disebut persamaan dari aljabar linier. Jadi, namun di sini yang ingin kita cari nilainya bukan X-nya, tapi karena X-nya diketahui, yang ingin kita cari adalah koefisien A-nya. Ada di A0, A1 sampai ke AN. Sistem persamaan linier tersebut dapat ditulis dalam bentuk matrik N plus 1 kali N plus 1 dikali matrik kolom N plus 1 baris sebagai berikut. A0, A1 sampai AN dapat dicari dengan metode numerik untuk aljabar linier seperti eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Gauss-Seidel, ataupun inversi matrik dan yang lainnya. Pada contoh ini, kita akan melakukan interpolasi langsung untuk mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat menggunakan data yang ada pada tabel saturasi uap air yang kita tampilkan di sini. Jika kita buat grafiknya, di mana sumbu X merupakan temperatur saturasi dan sumbu Y adalah tekanan saturasi. Pada grafik terlihat bahwa hubungan antara temperatur dan tekanan saturasi yang tidak linier pada range 8 sampai 130 tersebut. Kita akan coba melakukan interpolasi orde 1, 2, 3 untuk mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius. Pertama-tama kita akan menerapkan interpolasi orde 1 dulu. Untuk mencari tekanan pada temperatur 105 derajat Celcius, untuk interpolasi orde 1 kita hanya perlu 2 data saja. Untuk temperatur 105 derajat Celcius, maka kita pilih temperatur 100 dan 110 derajat Celcius, di mana 105 ada di dalamnya. Untuk orde 1, maka kita gunakan persamaan linier tekanan sebagai fungsi dari temperatur, yaitu PT sama dengan A0 plus A1T. Kita harus mencari nilai A0 dan A1. Karena itu, kita perlu 2 buah persamaan untuk dapat menyelesaikan atau mencari A0 dan A1 tersebut. 2 persamaan itu dapat kita cari dengan memasukkan data temperatur dan tekanan
dari kedua titik ini, 100 dan 110. Data pertama adalah data 100 derajat Celcius. Pada 100 derajat Celcius, tekanan saturasinya adalah 101,42. Sehingga kita peroleh persamaan A0 plus A1 kali 100 sama dengan 101,42. Berikutnya adalah data 110 derajat Celcius, di mana tekanannya adalah 143,38 kilopascal. Sehingga kita mendapatkan dua buah persamaan seperti yang ditampilkan di sini. Dengan teknik eliminasi, kita bisa mendapatkan nilai A0 dan A1. Sehingga dengan teknik eliminasi yang kita pilih nanti, kita bisa mendapatkan nilai A0 minus 318,18 dan A1 4,196. Sehingga kita peroleh persamaan polinomialnya adalah sebagai berikut, di mana P fungsi dari T adalah minus 318,18 ditambah 41,96 kali T. Ya. Persamaan polinomial ini hanya berlaku untuk range dari 100 sampai 110 derajat saja, tidak berlaku di luar itu. Karena kita sudah mendapatkan persamaan interpolasinya, maka untuk mencari tekanan parsial pada temperatur 105 derajat Celcius, kita dapat lakukan dengan memasukkan harga 105 derajat Celcius ke persamaan polinomial tersebut. Sehingga kita peroleh tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius dengan menggunakan interpolasi linear langsung orde 1 diperoleh sebesar 122,4 kilopascal. Untuk interpolasi langsung kuadratik atau interpolasi orde 2, kita memerlukan 3 buah data. Kita dapat memilih data pada temperatur 100, 110, dan 120, atau data pada temperatur 90, 100, dan 110. Kedua set data tersebut dapat kita gunakan karena temperatur 105 ada di dalamnya. Pada contoh ini, kita akan memakai data pada temperatur 90, 100, dan 110. Persamaan polinomial order 2 adalah P sebagai fungsi dari T sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat. Seperti sebelumnya, kita akan mencoba melakukan estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan metode interpolasi kuadratik langsung atau interpolasi langsung orde 2. Persamaan orde 2, interpolasi orde 2 memiliki 3 buah konstanta, yaitu A0, A1, dan A2. Untuk dapat mencari 3 buah konstanta, maka kita perlu 3 buah persamaan. Kita dapat membuat 3 buah persamaan tersebut dengan memasukkan 3 buah pasangan titik data tersebut ke dalam persamaan tersebut, ya, sehingga kita akan memperoleh 3 buah persamaan. Pertama-tama kita masukkan harga 90 derajat. Untuk 90 derajat tekanannya adalah 70,183. Berikutnya temperatur 100 dengan tekanan 101,42, dan terakhir untuk temperatur 110 tekanannya adalah 143,38. Sehingga kita peroleh 3 buah persamaan yang membentuk sistem persamaan aljabar linear. Ketiga persamaan ini dapat kita selesaikan dengan teknik eliminasi
untuk mencari A0, A1, dan A2. Sehingga kita peroleh harga A0, A1, A2 adalah sebagai berikut. Setelah koefisien A0, A1, A2-nya kita ketahui, maka kita bisa mendapatkan polinomial order 2-nya, yaitu dalam bentuk seperti ini, yang hanya berlaku untuk temperatur dari 90 sampai 110 derajat Celcius saja. Untuk mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, karena persamaan interpolasi sudah kita ketahui, maka kita tinggal memasukkan harga 105 derajat Celcius tersebut ke dalam persamaan interpolasi ini. Sehingga kita peroleh harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat adalah sebesar 121,06 kilopascal dengan menggunakan teknik interpolasi kuadratik langsung. Untuk interpolasi langsung kubik atau interpolasi langsung order 3, kita memerlukan 4 buah data. Di sini kita pilih data 90, 100, 110, dan 120. Kita pilih tersebut karena dia berada di harga 105 itu yang ingin kita cari berada di tengah-tengahnya. Bentuk persamaan polinom order 3 untuk interpolasi kubik langsung ini adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 4 buah kosata yang harus kita cari. Dan seperti biasa kita akan mencoba mengestimasi berapa harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan teknik interpolasi kubik langsung. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, persamaan interpolasi order 3 atau polinom order 3 memiliki 4 buah konstanta yang harus kita cari, A0, A1, A2, dan A3. Sehingga kita perlu 4 buah persamaan. 4 buah persamaan itu dapat kita lakukan dengan mensubstitusikan 4 titik yang kita gunakan, yaitu 90, 100 derajat, 110, dan 120. Ya, sehingga kita peroleh 4 dengan memasukkan 4 pasang titik data tersebut, kita peroleh 4 buah persamaan yang membentuk sistem persamaan aljabar linear. Maka seperti sebelumnya, dengan menggunakan teknik eliminasi, kita bisa peroleh harga-harga A0, A1, A2, A3 sebagai berikut. Setelah koefisien A0 sampai A3 diketahui, maka kita bisa memperoleh persamaan dari polinomialnya. Persamaan ini hanya berlaku pada temperatur 90 sampai 120 derajat saja. Untuk mengestimasi tekanan saturasi 105 derajat, tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, karena persamaan polinomialnya sudah kita ketahui, maka kita tinggal masukkan temperatur 105 derajat tersebut ke dalam persamaan polinomial di atas. Ya, sehingga kita dapatkan harga sebagai berikut. Jadi, hasil estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat menggunakan metode interpolasi kubik langsung adalah sebesar 120,9 kilopascal. Mari kita bandingkan perbedaan hasil estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius beserta kesalahan relatifnya untuk polinom order 1, 2, dan 3 yang hasilnya kita tampilkan di tabel di sini. Di sini order polinomnya 1, 2, dan 3. Seperti diketahui,
harga hasil estimasi tekanan parsial pada temperatur hasil estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius adalah sebagai berikut. 122,4 untuk orde 1, 121,06 untuk orde 2, 120,9 untuk orde 3. Kalau kita hitung relative approximation error-nya, maka kita dapatkan sebagai nilai sebagai berikut. Kita lihat bahwa dibandingkan orde 1 dan orde 2, kesalahannya adalah 1,11. Tapi orde 2 dengan orde 3, perbedaannya adalah sekitar 0,13%. Sehingga ordenya makin besar akan mengarah ke satu harga. Itu sehingga estimasi dengan orde yang lebih tinggi akan mendekati nilai yang sebenarnya. Setelah mencoba menggunakan teknik interpolasi langsung orde 1, 2, dan 3, sekarang kita bahas apa kelebihan dan kekurangan dari metode interpolasi langsung ini. Kelebihan dari metode interpolasi langsung ini adalah persamaan interpolasinya menggunakan bentuk polinomial yang umum, sehingga mudah untuk dipahami. Kelebihan berikutnya adalah karena bentuknya umum, mudah untuk dipahami, mudah untuk dievaluasi, mudah untuk didiferensiasi, mudah untuk diintegralkan. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya adalah diperlukan n plus 1 buah persamaan untuk mencari n plus 1 buah konstanta real, yaitu dari 0 sampai an, sehingga kita perlu membuat sistem persamaan aljabar linier yang terdiri dari n plus 1 buah persamaan. Nah, sistem persamaan tersebut umumnya memiliki kondisi yang ill condition, sehingga hasil perhitungan menjadi sangat tidak akurat. Untuk mengatasi kekurangan dari metode interpolasi langsung, kita dapat menggunakan bentuk polinomial lainnya yang berbeda dengan bentuk polinomial umum yang digunakan pada metode interpolasi langsung. Bentuk polinom lainnya yang biasa digunakan dalam ekspresi matematika adalah polinomial Newton dan polinomial Lagrange. Berikutnya mari kita bahas teknik interpolasi terbagi Newton. Bentuk polinomial Newton ini berbeda dengan bentuk polinomial umum yang telah kita gunakan pada teknik sebelumnya, yaitu teknik interpolasi langsung. Interpolasi diferensi terbagi Newton dapat menutupi kekurangan dari teknik ini karena perhitungan koefisien polinomialnya tidak memerlukan penyelesaian dengan menggunakan teknik eliminasi. Mari kita mulai dengan membahas interpolasi linear pada metode diferensi terbagi Newton. Bentuk interpolasi Newton berbeda dengan interpolasi langsung, dan kita akan coba turunkan bentuk interpolasi Newton, bentuk polinomial Newton tersebut berdasarkan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Mari kita perhatikan segitiga oranye antara segitiga yang dibentuk oleh garis oranye ini dengan fx sama dengan fx0, x sama dengan x, dan x sama dengan x1.
angka 1 pada fx di sini menyatakan orde 1 dari polinomial Newton. Di sini kita lihat ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ini dan segitiga ini. Kedua segitiga ini sama dan sebangun. Ya. Jadi segitiga yang kecil dibuat dari titik x0 x0 x fx0 dan x f1x. Segitiga besar dibuat dari titik x0 fx0, x1 fx0 dan x1 fx1. Dengan menggunakan persamaan segitiga sama dan sebangun, di mana delta y per delta x segitiga kecil akan sama dengan delta y per delta x segitiga besar, seperti yang ditampilkan pada persamaan ini. Di sini suku yang sebelah kiri ini adalah persamaan delta y per delta x untuk segitiga kecil. Yang ini adalah delta y per delta x untuk segitiga besar. Jika kedua sukunya kita kalikan dengan x min x0, lalu fx0 ini kita pindah ke sebelah kanan, maka kita akan peroleh persamaan berikut. Ini adalah persamaan polinomial. Mari kita bandingkan dengan persamaan berikut yang didefinisikan sebagai persamaan polinomial Newton orde 1. Di sini polinomial Newton orde 1 terdapat dua konstanta, dua koefisien, yaitu B0 dan B1. Ya. Kalau kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan atasnya, ya, maka kita dapat baca bahwa B0 tidak lain adalah sama dengan fx0. Sedangkan B1 yang dari polinomial Newton tidak lain adalah sama dengan ini. Fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0, atau delta y dibagi delta x, atau diferensi terbagi difference fx dibagi difference x, atau persamaan diferensial. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara interpolasi langsung dengan interpolasi diferensi terbagi Newton dari bentuk polinomial yang dipakai. Pada interpolasi langsung, ya, koefisien polinomial dicari menggunakan satu set persamaan aljabar linear dan diselesaikan dengan menggunakan teknik eliminasi, yang kadang-kadang memiliki masalah adanya Euler condition dari sistem persamaan aljabar tersebut. Tapi kalau di sini di teknik metode diferensi terbagi Newton, kita menggunakan polinomial Newton, di mana koefisien polinomialnya dicari langsung dari nilai-nilai titik data yang kita gunakan. Ya, langsung dicari dari titik data digunakan, namun bentuknya tidak sederhana. Bentuk polinomialnya tidak sederhana. Tidak sederhana bentuk polinomial umum. Kalau di bentuk polinomial A0 ditambah A1X, tapi di sini B0 ditambah B1 kali X min X0 untuk orde 1. Mari kita estimasi nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius
seperti yang kita lakukan pada interpolasi langsung dengan menggunakan interpolasi diferensi terbagi Newton orde 1. Ya, sama dengan di interpolasi langsung, untuk orde 1 kita hanya perlu 2 data. Di sini kita gunakan 100 dan 110 karena 105 ada di tengahnya. Jadi di sini 100 itu adalah T0, 110 adalah T1. Untuk kasus ini, bentuk dari polinomialnya adalah sebagai berikut. Ini polinomial orde 1 dari polinomial Newton. B0 dapat dicari langsung, yaitu tadi harganya adalah sama dengan P harga tekanan di T0, yaitu harga tekanan di 100 derajat Celcius 101,42. Sedangkan B1 dihitung dari diferensi terbagi titik 1 pada orde 1, yaitu PT tekanan pada T1 dikurangi tekanan pada T0 dibagi T1 dikurangi T0. Sehingga kita peroleh B0 101,42 dan B1 4,196. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan, bentuk polinomial linearnya adalah seperti berikut ini, yang hanya berlaku untuk range temperatur antara 100 dan 110 derajat Celcius. Dengan menggunakan T sama dengan 105 derajat Celcius, maka kita bisa mendapatkan harga estimasi dari tekanan saturasi untuk temperatur 105, yaitu sebesar 122,4 kPa dengan menggunakan teknik diferensi terbagi Newton orde 1. Untuk polinomial orde 2, seperti juga pada interpolasi langsung, kita memerlukan 3 buah titik. Di sini kita pakai X0, X1, X2, di mana harga X yang kita cari ada di antara X0 dan X2. Bentuk umum dari polinomial Newton orde 2 adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 3 koefisien, B0, B1, B2. Bentuk polinomialnya berbeda dengan polinomial umum. Kalau polinomial umum A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Tapi di sini bentuknya adalah B0 ditambah B1 X min X0 ditambah B2 kali X min 0 kali X min X1. Jadi bentuknya agak rumit. Harga polinomnya, ya, harga koefisien dari polinomialnya kita bisa cari berdasarkan yang tadi kita turunkan, ya, dengan menggunakan teknik diferensi terbagi. Di sini sampai pada orde 2, ya. Pertama, B0 itu sama seperti sebelumnya, adalah sama dengan Fx0. Begitu juga B1, ya, adalah diferensial terbagi orde 1, gitu, ya. Diferensi terbagi orde 1 antara X1 X0. Nah, untuk B2 adalah diferensi terbagi orde 2 yang merupakan perbedaan diferensi terbagi orde 1 dibagi delta X. Ya. Di sini jadi pada B2 untuk diferensi terbagi orde 2 adalah diferensi terbagi orde 1 yang berdekatan. Di sini antara orde 1 X2 dengan X1 dikurangi X1 dengan X0 yang nilainya berdekatan karena X2 X1 X1 X0 dibagi oleh delta X, yang dimana delta X nya datanya loncat 1, X2 dikurangi X0, bukan kurangi X1, ya. Itu untuk ini. Jadi kalau orde 1 hanya ada diferensi terbagi orde 1, pada orde 2 ada 3 koefisien, di mana koefisien B2-nya dicari dengan teknik diferensi terbagi orde 2 yang merupakan delta
diferensi terbagi order 1 dibagi delta X. Contoh penggunaan dari diferensi terbagi order 2 kita gunakan seperti yang sebelumnya. Kita gunakan untuk mengestimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius seperti yang sudah dicontohkan pada slide-slide sebelumnya. Untuk 105 derajat Celcius pada order 2 seperti biasa kita bisa milih dua set, bisa 100, 110, 120, bisa juga 90, 100, 110. Di sini kita pilih yang 90, 100, dan 110. Seperti kita lihat ditampilkan di grafik ini. Hubungan antara tekanan dan temperaturnya menggunakan polinom Newton order 2 adalah sebagai berikut. Di sini kita pakai berdasarkan grafik yang ada di sebelahnya. T0 adalah 90, T1 adalah 100, dan T2 adalah 110. Ya, di sini kita perlu hanya untuk T0 dan T1. Ya, jadi T0-nya 90, T1-nya 100 derajat Celcius. B0 adalah P pada T0 atau tekanan pada 90 derajat yaitu 7183. B1 adalah diferensi terbagi order 1 antara PT0 min PT1 min PT0 dibagi T1 min T0. Ya, seperti ini. Sehingga kita peroleh B1 adalah 3,124. B2 ya adalah diferensi terbagi order 2 di mana merupakan delta diferensi terbagi order 1 dibagi delta T. Ya, ini. Jadi ini diferensi terbagi order 1 antara T2 dan T1. Sebelahnya adalah diferensi terbagi order 2 antara T1 dan T0. Ya, dan dibagi oleh T2 min T0 delta T yang loncat 1 karena ini order 2. Sehingga didapatkan B2 adalah sebesar 0,054. Ya, sehingga bentuk polinomial order 2-nya adalah sebagai berikut, yang hanya berlaku untuk temperatur antara 90 sampai 110. Untuk tekanan 105 kita masukkan dengan cara memasukkan mensubstitusi 105 ke dalam T, sehingga kita peroleh estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat menggunakan metode diferensi terbagi Newton order 2 adalah sebesar 121,06 kPa. Bentuk umum dari polinom Newton adalah sebagai berikut. Ini tadi sudah saya sebutkan. Berbeda dengan bentuk umum dari polinom yang umum, yaitu kalau polinom A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sampai AN ditambah AN kali X pangkat. Tapi kalau bentuk umum dari polinomial Newton seperti ini lebih rumit dibanding bentuk polinomial umum, di mana B0 adalah seperti, dan B1 ini, jadi B0 adalah ini. B1 adalah diferensi terbagi order 1, B2 adalah diferensi terbagi order 2 yang merupakan delta diferensi terbagi order 1 yang di sebelahnya dibagi dengan delta X loncat 1. Dan seterusnya sampai B ke N adalah diferensi terbagi order N, di mana merupakan delta diferensi terbagi order N min 1 dibagi X N min X0. Kalau dituliskan dalam bentuk persamaan diferensi terbaginya, persamaan bentuk umum dari polinomial Newton adalah sebagai berikut. Ya, ini fx0
ini diferensi terbagi orde 1 fx antara x1 min x0, kemudian sampai ke diferensi terbagi antara xn dan x0. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat koefisien B0, B1, B2 dan Bn sampai Bn dari interpolasi dari polinom Newton dapat dicari dengan menggunakan harga titik-titik data yang dimiliki, ya. Jadi dari fx0, x dan fx, ya. Pada metode interpolasi terbagi Newton, koefisien polinomial dapat dicari dari harga titik-titik data yang digunakan. Pada slide ini ditampilkan 4 pasang titik data x0 fx0 sampai x3 fx3, ya. Karena 4 pasang titik data, maka orde maksimum polinomial yang dapat kita peroleh adalah orde 3. Jadi untuk orde 3 kita harus mencari B0, B1, B2 dan B3. Kita akan menghitung koefisien polinomial B0, B1, B2, B3 tersebut menggunakan tabel diferensiasi berikut ini. Kolom pertama merupakan data X. Kolom kedua merupakan data fx atau data y, di mana B0 ada di sini. B0 ada di kolom ini. Kolom ketiga akan diisi dengan nilai diferensi terbagi orde ke-1. Kemudian kolom ke-4 diisi diferensi terbagi orde 2. Dan kolom berikutnya akan diisi oleh nilai diferensi terbagi orde 3. Dari 4 titik data, ya, kita akan mendapatkan, pertama dari 4 titik data ini kita akan mendapatkan 3 titik data untuk diferensi terbagi Newton orde 1. Jadi pertama delta antara titik x0 x1, kemudian antara x2 x1, kemudian antara x3 x2. Jadi ada 3 nilai diferensi terbagi orde 1. Dari data x0 dengan x1 kita bisa hitung nilai diferensi terbagi untuk antara x1 dengan x0, yaitu sebesar, ya, fx1 nilai fx terdekat, ya, sebelahnya fx1 dikurangi terdekat fx0 dibagi x1 min x0 dibagi nilai x1 terdekat, nilai x terdekat, ya. Jadi ini f terdekat dibagi nilai x terdekat, atau biasanya ditulis dalam bentuk ini diferensi terbagi orde 1 antara x1 x0. Ya, berikutnya di sini kita bisa hitung diferensi terbagi antara x2 x1, itu sama, yaitu delta fx terdekat dibagi delta x terdekat, ya. Terakhir untuk x3, ya, yang kita biasa tulis sebagai ini, ya. Terakhir untuk x3 dan x2 kita hitung diferensi terbagi orde 1-nya adalah nilai delta fx terdekat dibagi delta x terdekat, atau biasa kita tulis sebagai fx3 dengan koma x2. Nah, nilai pada kolom, kalau kolom B ini fx itu adalah untuk B0, maka kolom yang ini adalah nilai B1.
Oke, berdasarkan 3 nilai diferensi terbagi Newton orde 1, maka kita akan mendapatkan 2 nilai diferensi terbagi Newton orde 2, yaitu antara fx2x1 dengan fx1x0, kemudian antara fx3x2 dengan fx2x1. Ya. Nah, untuk orde 2 tadi delta diferensi terbagi orde 1 dibagi dengan delta x yang loncat 1. Jadi kalau di sini nilai diferensi terbagi orde 1 yang sebelahan berdekatan dibagi delta x yang loncat 1. Ya, loncat 1 dari x2 ke x0. Begitu juga yang ini. Ini adalah fx2 min fx3, x2 dikurangi fx2 min x1, ya, sebelahan dibagi yang loncat 1 dari x3, loncat 1 adalah x1. Ya, sehingga di sini ini biasa ditulis x2, x1, x0 untuk orde 2. Yang ini sehingga biasa ditulis juga x3, x2, x1. Oke, jadi kalau orde 1 delta fx yang bersebelahan dibagi delta x yang bersebelahan. Orde 2, ya, dapatkan ini delta orde 1. Untuk orde 2 adalah diferensi terbagi orde 1 yang berdekatan dibagi delta x yang loncat 1. Ya. Oke, itu sama. Nah, berikutnya untuk orde 3 terakhir, karena dari 2 nilai orde 2 ini kita peroleh 1 orde 3. Karena ini 4 data, maka maksimum adalah kita orde 3. Nah, untuk orde 3 nilai diferensi terbagi orde 2 yang berdekatan ini fx3, x2, x1 dikurangi fx2, x1, x0 dibagi delta x loncat 2. Jadi dari x3 ke x0 ini dikurangi delta x loncat 2 untuk diferensi orde 3. Nah, biasanya dituliskan sebagai jadi f dari x3, x2, x1, x0 untuk menyatakan diferensi terbagi Newton orde 3. Oke, jadi ini kalau dengan tabel diferensi kita bisa lihat nih, dengan cara tadi difference antara f dengan x, ya, delta f delta x ini orde 1, ya, delta f ini dibagi delta x dapat orde 1, delta ini dibagi delta x ini dapat orde 2, kemudian delta f ini dibagi delta x ini dapat orde 3. Nah, ini tadi B0, di sini adalah nilai B1, di sini adalah nilai B2, dan di sini adalah nilai B3. Kalau 4 titik itu dipakai untuk semuanya sehingga kita dipakai untuk membuat polinom orde 3, maka harga B0, B1, B2, dan B3 adalah harga diagonal ini. B0, B1, B2, B3. Nah, ini. Tapi kita juga, karena ini orde ada 4 data, maksimumnya orde 3. Ya, jadi kalau kita pakai nilai titik antara x0, x1, x2, 3 dan x di antaranya, maka kita bisa memakai B0-nya ini. Tapi misalkan kalau kita mendekatinya dengan orde 2. Kalau orde 2 berarti hanya perlu 3 data. Ya. 3 data bisa x0, x1, x2, bisa x1, x2, x3. Kalau x0, x1, x2 yang dipilih, maka B0, B1, B2 nya sama. B0, B1, B2.
Tapi jika kita pilih orde 2-nya adalah X1, X2, X3, maka yang kita pilih adalah B0-nya ini Fx1, B1-nya adalah Fx2, X1, dan B2-nya adalah Fx3, X2, X1. Jadi itu. Jadi pemilihan B0, B1, B2, B3 tergantung dari jumlah data yang kita pakai. Jadi kita bisa ngitung dulu tabel diferensinya, ya, menghitung diferensi terbagi Newtonnya, baru kita tentukan mau orde berapa, maka kita bisa pilih B0, B1. Jadi kalau di Newton kita bisa menghitung dulu diferensi terbaginya, baru kita bisa menentukan mau orde berapa, maka kita pilih yang menjadi B0, B1, B2, dan B3. Ya kalau 4 data ya maksimum hanya sampai orde 3, jadi hanya satu pilihan. Jadi hanya 1 dan 1 orde 3 kalau 4 data. Tapi kalau orde 2 dari 4 data maka ada 2 kemungkinan orde data, ya. Tapi kalau orde 1 ya ada 3 kemungkinan gitu ya. Itu cara mencari koefisien dari polinom Newton. Oke, mari kita contohkan dengan data angka. Ini adalah tadi data tekanan dan temperatur saturasi dari 90 sampai 120. Mari kita hitung mencari B0, B1, B2, dan B3 karena ini ada 4 angka. Oke, pertama kita cari diferensi terbagi orde 1. Oke, kita mulai dari antara 100 dan 90, kita peroleh harganya sekian. Ini adalah tidak lain adalah 101,42 dikurangi 70,183 dibagi 100/90. Berikutnya diferensi terbagi orde 1 antara 110 sama 100, kita peroleh nilai 4,196 adalah 143,38 dikurangi 101,42 dibagi 110 kurangi 100. Dan seterusnya adalah yang 5,529 adalah 198,67 dikurangi 143,38 dibagi 120 kurangi 110. Ini nilai-nilai diferensi terbagi orde 1. Berikutnya kita hitung untuk yang orde 2. Untuk orde 2 ya tadi delta nilai diferensi terbagi orde 1 yang berdekatan dibagi delta X loncat 1, ya. Jadi untuk antara ini dua ini kita dapatkan harga 0,053615 yang tidak lain adalah 4,196 dikurangi 3,1237 dibagi 110 dikurangi 90. Demikian juga dengan yang berikutnya untuk yang orde 2. Diferensi terbagi orde 2-nya adalah 0,0665 yang tidak lain adalah 5,529 dikurangi 4,196 dibagi dengan 120 dikurangi 100 loncat 1. Dan untuk orde 3 ya, nilai diferensi terbagi orde 2 bersebelahan dibagi delta X loncat 2, sehingga kita peroleh 0,000345 yang tidak lain adalah 0,06665 dikurangi 0,053615 dibagi 120 kurangi 90. Nah, untuk kasus kita gunakan dari 4 angka ini 4-4-nya dipakai atau orde 3, maka B0-nya adalah 70,183, 3,1237, 0,05361 dan B3 0,004345.
Itu ya kalau kita menggunakannya sampai dengan order 3. Jadi kalau 4 data hanya ada 1 dan 1 polinom order 3 yang kita dapat. Ya, order 4 data hanya 1 dan hanya 1 polinom order 3 yang kita dapat. Tapi kalau order 2 dari 4 data kita bisa dapat 2 polinom. Bisa B0, B1, B2-nya yang ini atau B0, B1, B2-nya yang ini. Jadi bisa 70,183, 3,1237, 0,053615 itu untuk B0, B1, B2. Tapi bisa juga B0-nya adalah 101,42, 4,196, 0,0665. Ya. Nah, sebenarnya kalau dari harga koefisien itu terlihat kalau koefisiennya kecil berarti tidak begitu signifikan memberi sumbangan terhadap nilai polinomialnya. Berarti sebenarnya mungkin ini hanya order 2 cukup gitu ya, untuk kasus ini. Ini polinomial Newton. Oke, berikutnya ini adalah algoritma dari interpolasi Newton. Oke, di sini untuk algoritma interpolasi Newton kita bisa lihat di sini. Pertama, kita deklarasikan array dari X untuk menyimpan nilai X, nilai array dari B untuk menyimpan nilai dari B, yaitu B0, B1, B2 dan seterusnya. Dan nilai F di sini kita pakai array 2 dimensi karena itu untuk menyimpan nilai Fx. Ya, kemudian diferensi terbagi order 1, diferensi order 2, order 3 dan seterusnya, sehingga kita perlu menggunakan array 2 dimensi. Oke, berikutnya di sini harga adalah variabel-variabel lainnya yang kita perlukan untuk menyelesaikan program ya. Pertama, mulai dari di sini adalah algoritma untuk memasukkan data pasangan Fx ke dalam program. X masuk ke array X, Fx dimasukkan ke array F di kolom ke 0. Jadi ini kolom ke 0 ya. Kemudian baru kita menghitung diferensi terbagi. Ya, di sini terlihat bahwa kita menghitung mulai delta F dibagi delta X. Delta F-nya untuk F ke I ke J ke I ini dihitung dari kolom sebelahnya, maka J I-1 ya dibagi nilai J di atasnya, nilai baris di atasnya ya, sebelahan kan, delta F sebelahnya, maka J-1 I-nya adalah di kolom sebelahnya, dibagi X ya sejajar dengan barisnya min I. Nah, I-nya XJ dikurangi XJ min I, jadi I-nya tergantung. Jadi kalau order 1 loncat 1 ya, tidak loncat sebelahnya. Tapi kalau order 2 loncat 1, order 3 loncat 2. Nah, ini dituliskan dalam bentuk ini. Ini untuk menghitung tabel diferensi. Baru setelah itu kita hitung koefisien dari B-nya diambil adalah diagonal ya. F1,1 itu diambil diagonalnya kalau kita ngambil kebetulan adalah polinom ordernya ditentukan oleh jumlah data. Baru setelah itu kita membuat persamaan interpolasinya dan memasukkan nilai dari yang akan diestimasi. Misalkan kalau di contoh kita ingin memasukkan nilai mengestimasi tekanan 105 derajat. Nah, di sini X itu untuk menyimpan 105 derajat. Lalu kita membuat
polinomial, di mana fx sama dengan b0 kali x min x0, ya. X min x b0 plus b1 kali x min x0 di interpolasi berikutnya selain menggunakan polinom Newton adalah teknik interpolasi yang menggunakan polinomial Lagrange untuk membuat curve fitting. Dari n plus 1 pasang titik data, kita bisa membuat polinom Lagrange order n seperti yang dilakukan pada polinom-polinom sebelumnya. Persamaan berikut adalah mendimensikan polinomial Lagrange yang merupakan perkalian antara polinom Lx dengan fx, di mana di sini Lix dengan f pada x ke i, jadi jumlah suku perkalian antara Lix dengan fix tergantung dari jumlah data. Jadi kalau dua data atau interpolasi linier, maka hanya ada dua suku perkalian antara Li dengan x, yaitu L0 fx0 ditambah L1 fx1. Kalau order 2 ada 3 data, maka ada 3 penjumlahan, jadi L0 x kali fx0 ditambah L1 x kali fx1 ditambah L2 x L1 x L0 L1 dan L2 x kali fx2, di mana L itu sendiri didefinisikan sebagai produk antara perkalian x min xj dibagi xi min xj dengan j dari 0 sampai n, tapi i tidak boleh, j tidak boleh sama dengan i. Jadi kalau ada dua data, c-nya 0 dan 1, i-nya juga antara 0 dan 1, karena kalau dua data tadi ada L0 dan L1, sedangkan untuk L-nya J0 dan J1, tapi J tidak boleh sama dengan I. Jadi kalau J-nya 0, I-nya tidak boleh 0, kalau J-nya 1, I-nya tidak boleh 1, sehingga hanya ada satu suku kata X min XJ per XI min XJ, yaitu X min X0 dibagi X1 min X0, ya L1-nya. L0-nya adalah X min X1 dibagi X0 min X1. Itu polinomialnya. Nah, jadi kalau di sini polinomial Lagrange pada interpolasi dengan menggunakan polinomial Lagrange, ordernya harus ditentukan dulu, karena ordernya menentukan tadi perkalian ini, ya, summation perjumlahan Lix kali fx, dan dimana Lix nya produk dari x min xj per xi min xj untuk c tidak sama dengan i. Jadi n nya harus ditentukan dulu, baru kita bisa ngitung order dari koefisien dari polinomial. Nah, polinomial Lagrange bisa diturunkan atau bisa diperlihatkan dibandingkan dengan polinomial Newton. Mari kita lihat bentuk ini yang merupakan bentuk diferensi terbagi Newton order 1 antara X1 dengan X0, di mana
delta fx itu fx1 min fx 0 dibagi x1 min x0 yang kalau kita tuliskan kembali menjadi seperti ini. Ya. Jika kita susun kembali, ya, yang ini x1 min x0 kali ke sana dan x1-nya dengan kali dengan x. Nah, ini bentuk ini tidak lain sama dengan bentuk dari polinomial Lagrange orde 1. Ya. Nah, ini disebut persamaan Lagrange bahwa di sini L1, jadi untuk orde 1 Newton diferensial bagi orde 1 kita dapatkan harga L1. Jadi memang ada korelasi atau hubungan antara metode Newton sama Lagrange, hanya berbeda cara menuliskan koefisiennya dan x-nya. Jadi mari kita turunkan polinomial Lagrange untuk interpolasi Lagrange linear yang memerlukan 2 titik untuk melakukan estimasi. Bentuk dari polinomial Lagrange linear orde 1 hanya ada 2 data, maka ini persamaan umumnya untuk 2 data, ada L0 dan ada L1. Ya. Di mana L0 ini L bentuk LI-nya untuk L0, ya, I yang ke 0, J tidak boleh sama dengan I, maka kita peroleh ini satu suka. Untuk L1-nya kita dapatkan di sini. Ya. Karena untuk L1 J tidak boleh sama dengan 1. Jadi hanya J-nya yang 0. Untuk L0 J-nya tidak boleh sama dengan 0 sehingga hanya J1 saja, jadi T min T1. Kalau yang L1 hanya ada J0 T min T0. Itu kita dapatkan, ya. Itu adalah ini polinomial L0 sama L1. Nah, bagaimana mencari harga, mengestimasi harga tekanan untuk temperatur saturasi 105 derajat. Jadi kita masukkan persamaan polinomialnya. Jadi L0-nya adalah T min T1 per T0 T1. T1 L1-nya T min T0 per T1 T0. Kita masukkan harga untuk estimasi 105 derajat. Kita menggunakan data 100 dan 110 sehingga kita masukkan T0 adalah 100, T1 adalah 110. Ya, sehingga kita peroleh untuk tekanan atau temperatur 105 derajat Celcius, estimasi harga tekanannya dengan menggunakan interpolasi Lagrange linear adalah 122,4 kPa. Nah, bentuk. Jadi sini lihat bentuk L0, S1 dan seterusnya ditentukan dulu ordenya, baru bentuk L-nya bisa kita hitung. Untuk interpolasi Lagrange kuadratik atau orde 2 berarti 3 data, maka ada 3 suku perkalian L dengan P, atau ada 3 L, L0, L1, L2. Ya, di sini L0-nya adalah L untuk 90 derajat, L1-nya untuk yang 100 T-nya, dan L2-nya adalah untuk yang T 110.
Oke, ini persamaan untuk LI dari J-nya dari 0 sampai 2, sehingga untuk L1 L0 ya, untuk I0 maka J tidak boleh 0, tapi kalau itu J bisa 1 dan 2 ya, seperti ini. Jadi J-nya bisa 1 dan 2, maka ada 2 suku. Kalau L1 J-nya tidak boleh 1, berarti J-nya hanya boleh 0 dan 2 ya. 0 dan 2. Nah, untuk L2 karena J-nya tidak boleh 2, maka hanya ada J0 dan J1. Oke, jadi untuk kode 2 hanya ada 2 suku. Sehingga bentuk polinomial orde 2-nya dinyatakan sebagai berikut. Ya, ada 2 suku perkalian T min T1 dibagi T0 per 1 dengan T min T2 dibagi T0 per T2 untuk L0 dan seterusnya. Untuk mengestimasi tekanan pada 105 derajat Celcius, kita gunakan temperatur tadi 90, 100 dan 110. Kita masukkan T1, di mana T0-nya adalah 90 di sini. T1-nya 100 dan T2-nya 110. Maka kita peroleh persamaan polinomial berikut. Dengan memasukkan harga T105, maka kita peroleh harga estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105. Yang kita peroleh kalau dihitung adalah sebesar 10121,06. Kalau kita lihat bentuk persamaan umum polinomial Lagrange, maka secara komputasi bentuk ini lebih mudah dihitung dan diprogram dibandingkan bentuk polinom Newton yang harus melakukan ya untuk tiap orde. Jadi kalau di Newton kita ngitung diferensi terbagi untuk B0 daerah untuk kemudian diferensi terbagi untuk orde 1, diferensi terbagi orde 2, orde 3 dan seterusnya. Tapi kalau di interpolasi Lagrange kita bisa langsung tentukan n-nya, maka sekaligus kita bisa ngitung produk dari x min xj dibagi xi min xj. Jika kita bandingkan antara teknik interpolasi Newton dengan teknik interpolasi Lagrange, maka kita beroleh kesimpulan sebagai berikut. Metode Newton karena dihitung menggunakan diferensi terbagi yang berulang-ulang, maka dia lebih akurat karena kesalahan yang terjadi dapat diintegrasikan dalam pengulangan. Metode Newton bisa dihitung tanpa kita harus menentukan orde polinomnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa hitung dulu diferensi terbagi orde 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa mengetahui dulu orde polinomnya. Sedangkan metode Lagrange ini mudah diprogram dan hemat memori karena tadi hanya menghitung polinom L yang dengan mudah bisa dilihat dari persamaan matematiknya hanya satu kali jalan. Sedangkan Newton harus menghitung bertingkat-tingkat, jadi diferensiasi terbagi orde 1, orde 2 dan seterusnya. Sedangkan kalau di Lagrange kita tentukan dulu ordenya, maka ordenya harus ditentukan dulu sejak awal, lalu kita bisa ngitung harga L0, L1, L2 dan seterusnya. Baik metode Newton maupun metode interpolasi Lagrange, keduanya mengizinkan untuk menggunakan data yang jaraknya tidak seragam. Berikutnya adalah algoritma dari interpolasi Lagrange.
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, pemrograman untuk menghitung interpolasi Lagrange sangat mudah dan hemat memori. Di sini kita hanya perlu menyimpan pertama array X dan Y ya, untuk menyimpan data X sama Fx ya. Kemudian ini adalah variabel lain yang diperlukan untuk menghitung. Jadi utamanya adalah X sama Y. Ya, kita baca dulu nilai X sama Y bersama ordernya. Jadi ordernya ditentukan dulu, N-nya berapa. Baru berdasarkan order itu kita ngitung tadi LI ya. LI yaitu bagian atas X min XJ, bagian bawah XI, di sini K ya. I-nya XK min XJ. Jadi di sini dari K1 sampai N, yaitu di sini kalau I ya. Jadi ini X min XJ, ini XI min XJ. Jadi atas dibagi bawah lalu digabungkan jadi F. L ini atas bagi bawah ya, dikali Fx ini. Ya dikali F ke I XI. Maka ini jadi ini interpolasi Lagrange sederhana, mudah diprogram ya. Baik, berikutnya adalah kita bahas diferensiasi terbatas. Pada bagian ini kita akan melakukan perhitungan diferensiasi terbagi seperti yang kita lakukan pada teknik interpolasi diferensiasi terbagi Newton. Namun di sini kita gunakan kasus khusus, yaitu delta X-nya konstan. Oke, seperti pada waktu kita menghitung diferensiasi terbagi Newton, jika delta X yang dipakai memiliki jarak data yang tetap atau konstan, maka kondisi ini kita sebut sebagai diferensi terbatas. Untuk jarak antara data X itu sama dengan H, kita definisikan 3 buah perhitungan diferensi. 1, bisa diferensi maju, yaitu nilai yang di depan Fx0 plus H dikurangi nilai yang di belakang Fx0. Jadi maju, nilai Fx0 plus H dikurangi Fx0, itu nilai diferensi maju. Berikutnya diferensi mundur. Kalau tadi plus H, ini Fx0 dikurangi di sebelahnya, belakangnya, itu Fx0 min H. Kalau tadi maju, nilai di depan Fx0 dikurangi Fx0. Kalau mundur, nilai di Fx0 dikurangi nilai belakangnya ya. Nah, kalau yang ketiga adalah di tengah-tengah ya, diferensi sentral. Jadi X0 tambah 0,5X dikurangi Fx0 dikurangi 0,5, itu di tengah. Oke, kembali berikutnya kita lihat apa istimewaan dari diferensi terbatas ini. Karena delta X jaraknya tetap, maka X min 1 tidak lain adalah X0 ditambah H. X2 adalah X0 ditambah 2H, dan seterusnya Xn adalah X0 tambah NH karena jaraknya sama. Pada kondisi ini, persamaan diferensi kedua dapat dirumuskan lebih ringkas. Ya, contohnya untuk menggunakan diferensi maju, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Fx2 F1 min X0 sama dengan itu ya. Ini untuk orde 2 ada diferensi terbagi orde 1 yang bersebelahan dibagi delta X yang loncat 1 ini ya. Ini orde. Kalau kita susun kembali ya, dengan memasukkan tadi harga X
plus X0 plus H untuk X1 dan X2 nya X0 plus 2H, maka kita peroleh persamaan berikut. Nah, di sini semua delta X nya bisa diganti dengan H, ya, kosata kali H. Karena ini, ya, jika kita atur kembali, kita dapatkan seperti ini, di mana bentuk ini adalah tidak lain bentuk diferensiasi 2 order 2, ya, dibagi 2H kuadrat, yang sebenarnya kalau secara umum untuk order 2 ditulisnya sebagai berikut, ya, delta kuadrat itu menyatakan order 2 F dibagi 2 fakultet H kuadrat. Secara umum, ya, dituliskan dalam bentuk ini, di mana untuk order ke n, delta n fx0, itu artinya dibentuk diferensi order n dibagi n fakultet kali H pangkat n, ya, sehingga bentuk diferensi terbaginya umum seperti ini, maka bentuk interpolasi diferensi maju Newton Gregory-nya adalah ini, fx f ke n x atau f order ke n dan x sama dengan fx0 ditambah delta fx0 per h kali x0 dan seterusnya kali n. Jadi bentuknya lebih ringkas. Dan kalau kita definisikan S adalah X min 0 per H dan X min X0 min N kali min 1 kali H adalah seperti ini, ya, maka kita bisa hitung bentuk diferensi maju Newton Gregory-nya dapat dirumuskan seperti ini, dituliskan lebih ringkas lagi. Jadi memang diferensi maju Newton Gregory adalah kasus khusus dari interpolasi diferensi Newton, di mana kita ambil delta X yang konstan.